saya Sanisara Pertitasari dengan NIM akhir 146. Di sini saya akan membuat video tentang mengenalkan wisata budaya yang ada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan seni SD dengan dosen pengampu Pak Faris. Di sini saya mengambil kelas 2, tema 7, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, dengan mata pelajaran SBDP dan KD-nya 3.4, yaitu mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Di video kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian dua wisata budaya yang ada di Kabupaten Gresik. Yang pertama ada makam Siti Fatimah binti Maimun, dan yang kedua ada makam Sunan Prapen. Untuk informasi lebih lanjut, disimak ya videonya. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah Siti Fatimah binti Maimun, seorang pendakwah Islam di Jawa abad ke-11 Masehi. Siti Fatimah binti Maimun atau dikenal dengan sebutan Putri Ratnaswari lahir di Malaka pada 1064 Masehi. Ayahnya bernama Maimun, bergelar Sultan Mahmud Shah Alam dan berasal dari Iran, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah dan berasal dari Aceh. Maimun merupakan sepupu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau biasa dikenal Sunan Gresik. Karena itu, Siti Fatimah binti Maimun merupakan keponakan langsung dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Makam Siti Fatimah binti Maimun terletak di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Bisa dilihat di video ini terdapat papan situs cagar budaya Kubur Fatimah binti Maimun. Karena di video ini tulisannya tidak jelas, maka akan saya jelaskan. Di papan situs cagar budaya Kubur Fatimah binti Maimun ini dijelaskan bahwa Toko Fatimah binti Maimun adalah nama yang tertulis pada nisan Leran yang ditemukan di kompleks Kubur Leran Desa Pesucian, Kecamatan Manyar. Nisan ini pertama kali ditemukan peneliti Belanda bernama J.P. Mokyute tahun 1911 dan penelitiannya dilanjutkan Paul Raffeis. Inskripsi nisan terdiri dari 7 baris bergaya tulis Arab Kufi. Pada bagian atas berisi kutipan 2 ayat surat Ar-Rahman, dilanjut informasi kematian Fatimah pada 7 Rajab 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Nisan Leran ini hingga kini merupakan bukti tertulis tertua kehadiran agama Islam di Asia Tenggara. Bangunan cungkup kuburnya menggunakan balok batu kapur setempat yang dibentuk persegi dan direkatkan. Gaya bangunannya menyerupai bangunan candi dengan struktur bangunannya terdiri dari bagian kaki, badan, dan kepala dengan membentuk ruang di bagian dalam sebagai tempat jirat kubur. Makam Siti Fatimah terletak di dalam sebuah cungkup persegi dengan luas sekitar 4 x 6 meter dan tinggi 16 meter. Cungkup makam Siti Fatimah binti Maimun menyerupai sebuah candi pada masa Hindu-Buddha. Beginilah makam Siti Fatimah binti Maimun. Selain makam Siti Fatimah binti Maimun, di dalam cungkup tersebut juga terdapat makam 4 orang lainnya, yakni Putri Seruni, Putri Keling, Putri Kucing, dan Putri Kamboja. Mereka adalah dayang dari Siti Fatimah binti Maimun. Menurut keterangan Ainur Rofiah, juru kunci makam, Siti Fatimah datang ke Tanah Jawa atas perintah Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk menyebarkan Islam. Syekh Maulana Malik menginjakkan kaki di Tanah Jawa sekitar tahun 1079 sampai 1080, sedangkan Siti Fatimah menyusul kemudian pada tahun 1081. Saat datang ke Tanah Jawa, Siti Fatimah binti Maimun masih berusia 17 tahun.
Seperti yang dijelaskan oleh juru kunci makam Siti Fatimah binti Maimun bahwa kedatangan Siti Fatimah sendiri dimaksudkan untuk menyebarkan agama Islam lewat jalur perkawinan. Kala itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim berniat mengawinkan Siti Fatimah dengan seorang raja yang beragama Buddha. Niat Syekh Maulana Malik menyebarkan agama Islam sempat mengalami kesulitan karena masyarakat di sini masih kuat dipengaruhi Hindu-Buddha. Akhirnya, Siti Fatimah pun setuju untuk dinikahi demi penyebaran agama Islam yang lebih luas di Jawa. Siti Fatimah akhirnya datang ke Jawa ditemani ayah, ibu, beserta rombongan yang terdiri dari kerabat dan pengikut Maimun atau Sultan Mahmud Shah Alam. Namun sayang, sebelum pernikahan tersebut terlaksana, Siti Fatimah terlebih dulu wafat akibat wabah penyakit yang menyerang daerah Leran dan sekitarnya kala itu. Siti Fatimah wafat pada 7 Rajab 475 Hijriah atau 2 Desember 1082 Masehi atau saat masih berusia 18 tahun beserta 4 dayang lainnya. Dari adanya makam Siti Fatimah binti Maimun, dipercaya bahwa jauh sebelum datangnya Wali Songo ke Tanah Jawa, Islam rupanya sudah ada, terutama di Jawa Timur, sebagai pengingat bahwa Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Bahkan, para peneliti setelah melakukan penelitian selama beberapa tahun termasuk meneliti dalam tradisi lisan di lingkungan masyarakat Leran, memiliki anggapan bahwa Gresik merupakan pusat agama Islam tertua di Jawa Timur karena tidak ada bukti arkeologi yang lebih tua dibandingkan makam Sayyidina Fatimah binti Maimun. Setelah kita belajar dan mengetahui tentang sejarah Siti Fatimah binti Maimun, kita akan belajar dan mengetahui sejarah Sunan Prapen. Siapa itu Sunan Prapen? Sunan Prapen adalah penguasa keempat yang memerintah kerajaan Giri Kedaton, yang dalam Babat Gresik disebutkan berkuasa antara tahun 1548 sampai 1605 Masehi. Sunan Prapen merupakan cucu dari Sunan Giri dan putra dari Sunan Dalem. Sunan Prapen merupakan sosok raja Islam yang komplit. Ia adalah seorang raja, pendakwa, dan penyebar ajaran Islam, serta seorang pujangga besar yang di masanya. Ialah yang mengubah kitab Asrar dan kemudian digunakan sebagai dasar menyusun Jangka Jayabaya. Selain itu, Sunan Prapen juga dikenal sebagai empu atau pembuat keris. Karyanya yang terkenal di bidang pembuatan keris adalah keris anggun-anggun. Berdasarkan sumber literatur setempat, setelah wafatnya pemimpin kedatuan Giri ketiga pada 1548, Sunan Seda Ing Margi digantikan oleh saudara laki-lakinya dengan nama Anumerta Sunan Prapen. Kisah setempat yang berkenaan dengan tahun 1570 berdasarkan sejarawan Samuel Wiselius dalam bukunya yang berjudul Historis, menceritakan bahwa pada masa kepemimpinannya ia memakai nama Sunan Raden Mas Pratikal. Sunan Prapen merupakan pemimpin sekaligus tokoh agama di Giri selama masa pemerintahannya yang panjang 1548 sampai 1605. Ia telah banyak berjasa dalam membentuk dan memperluas penyebaran agama Islam, baik di Jawa Timur dan Jawa Tengah maupun di sepanjang pantai pulau-pulau Nusantara bagian timur. Paruh kedua abad ke-16 merupakan masa kejayaan Giri atau Gresik sebagai pusat peradaban pesisir Islam dan pusat ekspansi Jawa di bidang ekonomi dan politik di Indonesia Timur. Menurut kisah setempat, 1 tahun berselang setelah ia berkuasa, Sunan Prapen membangun sebuah keraton sebagai simbol kejayaan Islam di Jawa pada saat itu. Sunan Prapen tidak terlalu mencampuri urusan politik penguasa-penguasa di pedalaman Jawa Tengah. Ia hanya memusatkan usahanya dalam memperluas kekuasaan rohani dan duniawinya serta hubungan dagangnya lewat laut ke arah timur. Ekspansi tersebut terdapat pada daftar tarikh Jawa 1548 sampai 1552 yang memberitakan adanya perjalanan Raja Giri ke Kediri. Nah, tidak jauh dari setelah kita masuk pintu makam Sunan Prapen, kita akan mendapati papan cagar budaya kubur Sunan Prapen. Bisa dilihat dan dibaca tentang isi yang terkandung dalam papan cagar budaya kubur Sunan Prapen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sedikit
sedikit informasi mengenai sejarah Siti Fatimah binti Maimun dan juga sejarah tentang Sunan Prapen. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah informasi untuk kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.